Sama saja dengan begini. Ada timbul pertanyaan. Sekarang saya bertanya sama Pak Abdul dulu. Baginda Nabi kan mengatakan bahwa nanti Islam itu akan terpecah menjadi beberapa golongan, tapi hanya satu yang benar kan? Iya betul. Tapi dari masing-masing itu menganggap dia benar. Ya. Dan dari masing-masing menganggap dia mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Pak Abu yang benar itu yang mana? Ini kan. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik, buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Oke sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, benar itu yang benar menurut Allah, Rasulnya. Oke, sekarang Rahmat. Tinggal dikeluarkan saja. Kan kita berbicara santai. 75 golongan. 73. Yang benar yang mana? Ya, hanya satu yang benar. Yang mana yang benar? Kalau yang tidak bergolong gimana? Oke, sudah terjawab juga. Sekarang Pak Asep. Menurut informasi yang saya dapat, 73 golongan itu ada yang 40 ingkar ya Pak, ingkar ya tidak menuruti aturan, yang 33 atau 32 gitu dia yang mengikut ngegolong, yang satu yang mahabah aja gitu. Satunya yang mahabah. Jadi yang mahabah yang cinta Yang ya. selamat itu yang mahabah. Oke. Nah, sekarang dengar apa yang saya sampaikan ya. Satu yang benar itu yang mana? Saya buat ilustrasi saja. Kita kumpulkan yang terserah, kita bentuk menjadi bentuk yang utuh, seperti menyusun puzzle itu, akhirnya menjadi bentuk utuh satu yang benar. Maknanya apa? Jadi kita itu memang akan terpecah beberapa golongan, yang ini bilang dia yang benar, ini bilang benar. Jangankan soal golongan, perkumpulan saja seperti Muhammadiyah dan itu kan perkumpulan saja itu. Bisa juga begitu kan. Tapi satu yang benar itu adalah kita kumpulkan yang terserah. Kita kumpulkan dari semua 73 golongan itu. Dari 73 golongan itu, akhirnya kita dapat kesimpulan itu yang benar. Mana kesimpulannya? Karena kita ambil ilustrasi seperti ini. Misal diumpamakan Pak Abu guru kita, ya Pak Abu sebagai guru kita, guru Pak Rahmat juga Pak Abu, guru saya juga. Karena kita sudah belajar sama Pak Abu, ketertarikan kita bisa beda. Seperti Pak Rahmat mungkin ketertarikannya soal pengobatan, sehingga banyak bertanya soal pengobatan sama Pak Abu. Saya juga mungkin berkelahi, Pak ini juga pengobatan misalkan, sehingga ketertarikan itu pertanyaannya kan berbeda. Kedua, cara penangkapan kita berbeda. Ya. Ketiga, waktu juga. Misal Pak Rahmat baru 5 tahun belajar sama Pak Abu, akhirnya minta izin merantau. Ketika mau merantau, Pak Abu katakan, baik Ananda Rahmat, silakan merantau, tapi kembangkan ilmu kita di rantau sana ya. Paham? Dan saya juga mungkin 10 tahun, akhirnya saya izin lagi mau merantau. Ini juga begitu dengan pesan yang sama. Nah, kita-kita ini itu ya yang 72 golongan itu. Ya, akhirnya kita belajar sama Pak Abu, ada yang kekurangan Pak Rahmat terima, di sayanya ada. Begitu juga di sininya ada. Jadi itu mesti kita kumpulkan, itu yang menjadi satu yang benar. Makanya ketika di seorang pemahaman yang lemah, tapi ketika karena gini, satu lagi kita ambil patokan kecerdasan Rasulullah hanya bisa diterima oleh 73 orang cerdas. Jadi itu yang kita kumpulkan, sehingga akhirnya kita tahu di kelemahan ini ada yang kurang, kita sudah dapat karena sudah semuanya kita kumpulkan. Dan ketika kita sudah kumpulkan, kita tidak mudah menyalahkan orang. Ketika orang mengumpulkan, dia sudah tahu dan dia tidak akan mudah mengkafirkan orang, dia tidak akan mudah ini. Karena begini, kenapa harus kita kumpulin yang terserah itu semuanya? Karena ketika kita mau ke suatu tempat, ke Bogor ini, misal saya belum pernah ke Bogor.
Pak Ahmad orang Bogor. Pak Ahmad cerita ke saya Bogor itu begini-begini. Lalu saya langsung berkata, oh saya Bogor itu mengerti. Apakah benar itu? Tidak. Saya datang ke Bogor, saya lihat daerah Bogor itu detailnya, akhirnya saya bilang, oh saya tahu Bogor. Itu baru. Makanya itu sebabnya ketika kita melihat orang menganggap aliran suatu itu salah, karena dia melihat dari luar. Coba dia masuk dulu. Dia masuk dulu, baru dia tahu, oh ini yang benarnya, ini memang yang ada silapnya. Itu yang kita perbaiki. Jadi yang satu yang benar itu yang disebut Rasulullah itu adalah kita kumpulkan yang terserak itu. Karena tidak mungkin kemampuan baginda itu bisa diterima oleh satu orang. Dari banyak-banyak sahabatnya. Dan ketertarikan juga berbeda. Sehingga itulah, makanya kita jangan menutup diri belajar kemanapun. Makanya baginda Nabi menyebut, kita nggak boleh taklid buta sama guru kita. Harus belajar lagi supaya di sini yang kurang, oh jawabannya ada di sini. Jadi satu yang benar. Tidak ada selain itu. Tapi kan Jadi selagi kita sudah menjadi mukmin itu, baru kita bersaudara. Orang Islam tidak bersaudara, tidak ada dalam ayatnya sebut. Tapi mukmin baru saudara. Tandanya orang Islam tidak bersaudara, dia suka baku ribut, baku perang. Irak dan Iran. Kita juga lihat. Ada yang dia menyebut Laskar 212, ada pula Laskar ini. Padahal sama Islam. Tapi mukmin dia tidak memerangi dan tidak berperang. kadang kan gini kan syariat zakat mereka ya kadang-kadang kan Itu jalan, itu Ya. beda. Itu adalah kalau tadi kan pembahasan kita Islam yang benar, tapi kalau itu jalan. Kenapa disebut jalan? Makanya ada tarikat itu berbagi-bagi. Misal tarikat Qadariyah itu berarti yang merumuskan caranya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya. Akhirnya tarikat itu disebut namanya tarikat. ya maksudnya gini kebanyakan orang ya itu tadi klaim itu kan tadi kan Selagi dia mengklaim, makanya dia tidak termasuk satu yang benar. Selagi dia mengklaim, kalau maka dia tidak termasuk kan satu yang tadi benar. saya bilang yang punya kebenaran itu kan satu. Allah. Selama dia bertanya sama yang satu dan dia belum ada ucubria takabur dan kesingkiran nasut merusak pangkat jadi hina, mungkin dia akan menemukan ketidaktahuan dia, ditanyakan lagi sama yang punya tahu, pasti ada repot. Kadang-kadang dia basicnya belajar dari sini atau dari mana, sehingga dia tidak ditanyakan, itu akan bergelut di kepalanya sehingga tidak menemukan, sehingga jadi mental lah bahasa orang, buntu dalam pengetahuannya itu aja. Ya, tapi yang jelas itulah sebabnya ketika kita tertunggu oleh suatu persoalan atau pertanyaan, kita disuruh mencari pembimbing. Jadi pembimbing itu tidak perlu satu orang. Ketika kita belajar soal muamalah, ya belajar pada ahli muamalah. Ketika belajar soal pengobatan, kita belajar kepada ulama yang mengerti pengobatan. Kepada soal tasawuf, kita belajar kepada ahli tasawuf. Nah, itu akhirnya kita tidak membedakan, oh dia orang syariat. Tidak, kita tidak membedakan. Oh dia ahli tasawuf, tidak. Islam itu satu. Kita kumpulkan yang terserah. Kalau di kitab Al-Quran tentang mukmin, apakah di dalam doa itu ada muslimin, muslimat, Iya, kita mendoakan. mukmin dan muslim itu perbedaannya apa? Berbeda. Berbedanya gimana? Jadi itu yang muslim itu adalah Islam, orang Islam. Mukmin itu tingkatnya sudah tinggi. Tingkatnya sudah tinggi itu dari mana? Dari ilmu dan perbuatannya. Dari ibadahnya, adabnya semuanya. Jadi yang disebut mukmin itu yang disebut zalikal kitabularin udalil muttaqin, itulah orang yang betul takwa. Kalau kalimat muslim itu berarti tahapan mencari apa gimana? Mencari. Berarti masih tahapan mencari gitu. Iya. Kalau Atau dia tidak mau tahu, yang penting saya udah Islam. Kalau mukmin itu memang orang-orang pilihan gitu. Tidak. Semua diupayakan. Uh-huh. Kalau kita orang Islam, kita nggak mau belajar agama, ya kita sebagai orang Islam saja. Bahkan akhirnya kita dilabelin orang Islam KTP. Ya toh? Ya nggak? Berarti kata kuncinya di mukminnya itu. Maksud kata kunci itu gimana? Iya kan ada yang menerangkan begini. Muslim itu masih dalam perjalanan Sama mukmin juga dalam perjalanan. Yang membedakan adalah pengetahuan dan bagaimana dia mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang mukmin.
Ya, makanya kan gini, sepintarnya orang Muslim itu masih tahap pencarian. Sebodohnya orang mukmin, memang dia udah dekat ke Allah, itu pengertiannya bagaimana? Ada kata-kata syair begitu. Bagaimana bunyi syairnya? Orang Muslim itu ya memang tahap proses pencarian. Ya. Tentu di dalam pencarian itu kan ada protesan gitu. Terus itu sepintarnya ya, sepintarnya yang lagi mencari kan sepintarnya gitu. Tapi orang mukmin bodohnya itu memang udah diterima sama Allah, itu gimana? Jadi kalau syair itu adalah dia menggambarkan orang mukmin. Mana orang mukmin itu? Orang mukmin itu dia tidak bertepuk dada bahwa saya yang benar. Nah, makanya ada kata-kata bodoh itu. Terus orang mukmin itu adalah dia berduit dan tidak sama saja sama dia. Nah, itu yang disebut mukmin. Selagi dia risau dengan tidak ada uang, timbul kecemasan, itu baru dia Islam. Itu kalau dia pun orang Islam. Tapi ketika tidak ada kerisauan pada dirinya, itu yang disebut mukmin. Karena sudah terhunjam hebat di dadanya keyakinan terhadap Allah. Itu mukmin itu. Kalau dari pembicaraan tadi kelihatan kan opini namanya ya. Itu filosofi penyatuan 72 atau itu kan baru prediksi. Prediksi hanya analisis ya. Ya, analisis. Mengobatin supaya tidak ada perpecahan ya. Tapi hadisnya itu digoyang-goyang, saya nggak berani. Tetap yang satu yang selamat, bukan dibalikin. Apalagi kan, kalau saya perjalanan ini panjang gitu kan, malah dibalikin ya. Malah dibalikin lah, yang 72 mungkin beragam, yang selamat-selamat juga, yang satu yang selamat, banyak lah rekreasi-kreasi itu. Tapi kalau Rasulullah ngomong, ya percaya aja langsung gitu. Tapi untuk gaya yang dipakai untuk belajar kayak Bang Benny ini, bahwa satu itu kekurangan langsung disatukan, satu keyakinan, yaitu untuk belajar itu boleh lah bahasa menyatukan itu. Tapi untuk bahasa merubah hadis itu saya nggak berani. Dibalik-balik ya, yang 72 yang selamat, yang satu atau yang tadi bahasa Pak Rahmat tuh yang tidak bergolong, itu kan bahasa menghindar dari hadis. Bukan. Jadi hadis itu memberi gambaran dan orang-orang sahabat-sahabat dia tahu makna hadis itu. Nah, cuma tidak dicatat. Karena yang memang yang disebut hadis itu adalah perkataan-perkataan baginda Nabi saja. Jadi kalau di sahabat atau di ulama disebut dengan kesepakatan ulama kan itu. Jadi tadi kan kalau saya jadi yang disebut hadis tadi kita tidak memutar balik. Kita tidak memutar balik tapi kita mencari agar kita mudah paham. Jadi tanpa melakukan itu kita pasti akan tetap ego. Karena tetap saja muridnya Pak Rahmat dengan murid saya, padahal gurunya satu orang, akan pecah. Tapi kalau dia gabung, dia bertanya lagi ke ini, baru dia jadi satu. Itu yang mengumpulkan, yang terserak itu. Ya kalau tadi kan itu satu yang benar itu. Ya kan konsep itu kan konsep belajar, belajar itu. Memang kan, belajar, memang jadi, belajar. Saya kan tadi saya setuju kan begitu ya diserahkan itu kan. Tapi untuk bahasa saya kan bahasa kalau merubah hadisnya ya dari perjalanan saya kan ya, bahasa golongan kayak gitu, kayak ini kan bahasa perjalanan saya. Ini Pak Rahmat itu tahu penemuan itu. Itu kan karena ini kan pertanyaan, beliau menjawab itu sudah jawabannya, penting itu. Sudah jawabannya dah. Sama juga begini, ketika pemilu dibilang tidak ikut memilih, itu juga suatu pilihan. Ya paham ya? Karena kan di hadisnya itu kan semua juga umatku ya, kecuali ya yang selamat itu yang mengikutiku kan, kan gitu kan? Ya kan semuanya mengaku mengikuti. Ya jelas apa ya? Jelas. Kalimatnya nggak bisa dirubah. Tidak ada yang dirubah. Misalkan saya mengikuti Fir'aun gitu ya, nggak dirubah begitu kan? Nggak dirubah, tidak ada yang dirubah. Kadang-kadang orang Tapi tahu salah ya. patokannya itu tetap Rasulullah gitu. Ada bahasa Rasulullahnya gitu Pak Asep, paham nggak? Paham ya? Ya seperti itu. Ya yang maksudnya kan saya ini bawa Pak Asep ya, bahwa 72 kan bencar pengertiannya. Kalau Pak Benny itu kan positive thinking ya, dari 70 ya kita disatukan satu-satu pendapatnya, itu kan bagus. Tapi supaya dia paham bahwa yang satu ini selamat itu yang mengikuti Rasul. Itu sudah jelas, karena memang kan yang disebut aliran itu ya nanti umatku akan terpecah. Berarti semua umat baginda. Jadi tidak usah ditanyakan lagi agar kita mudah memahami. Jadi tidak perlu Pak Abu bilang
patok kita Nabi Muhammad, Patokannya. karena memang umatnya yang terpecah ini umatnya. Ya. Kalau di luar Jadi- umat udah lain. Lain. Nah, jadi itu yang kita kumpulkan karena ketika ada suatu ketika, nih, ini contoh. Sehabis waktu itu Ramadan ke-21. Jadi kami sudah selesai tarawih. Saya berkumpul dengan para haji-haji, saya juga. Tiba-tiba datang seseorang yang dia biasa azan di masjid kami ini. Tiba-tiba dia datang, langsung dia, Assalamualaikum, Pak Haji. Aneh sholat di sana. Sholat ininya, nggak tahu tuh aliran mana. Akhirnya haji itu nanya kepada para haji. Kenapa? Katanya, iya, masa setelah surat Al-Fatihah dia membaca ayat panjang. Tiba-tiba dia sujud, katanya kan. Habis sujud dia berdiri lagi melanjutkan ayat yang panjang. Langsung saya panggil marahkan. Kamu belum duduk sudah berbicara. Itu gunanya belajar. Saya bilang itu. Nah, duduk kamu. Kamu tahu, hanya orang bodoh, hanya orang yang tidak mengerti mudah mengambil kesimpulan. Ya. Ketika dia mengerti, dia tidak akan begitu. Nah, kamu tahu kenapa dia melakukan sholat itu? Karena ketika habis surat Al-Fatihah, dia membaca ayat sajadah. Ayat sajadah itu memang kita disunahkan langsung sujud. Jangankan dalam sholat. Dalam tidak sholat kita berjalan terdengar surat orang baca ayat sajadah. Kita disunahkan sujud. Nah, yang mereka lakukan tadi itu adalah membaca imam membaca ayat sejadah, ketika di ayat sejadahnya sujud. Langsung berdiri lagi dilanjutin ayatnya, makanya ayatnya panjang. Nah, di sini jelas patokannya karena dia tidak tahu, akhirnya dia mudah menyalahkan. Tapi kalau kita kumpulkan karena kita tahu, tidak mudah menyalahkan. Nah, jadi informasi dari kami berguru ke Pak Abu, misalkan informasi yang diterima Pak Rahmat dengan saya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, itu maknanya. Ya, itu kan kalau saya paham dengan bahasa Pak Beni itu kan supaya orang tuh tadi pemahaman bahwa itu ada rujukan satu ya, supaya nggak buyar karena saya dalam perjalanan itu kan bukan di dunia kita doang gitu ya, di dunia spiritual itu kadang-kadang yang tadi dibulak-balik supaya dia kacau gitu kan, kacau pemikirannya. Dan itu bahasa Pak Ahmad itu juga di luar sketsa ya pernah itu ya. Tapi makanya kalau kita sudah kumpulkan yang terserah itu kita nggak akan mampu dibuat kacau sama orang pikiran gitu. Ya, makanya yang disebut mukmin itu adalah dia tidak ada keraguan lagi, dia tidak akan bisa dikacau orang pikirannya. Dia tidak akan dibodoh-bodoh, tidak akan di ini. Nah, itu yang mukmin. Itu setuju. Cuman kan tadi saya bilang kan tadi orang selamat tadi kan itu sebenarnya saya setuju sudah. Tapi yang satu yang benar itu memang tidak ada selain kita kumpulkan yang terserah. Terserah itu. Ya alhamdulillah kan kebanyakan orang itu hanya membulak-balikan apa? Tidak boleh. Itu kan. Saya kadang-kadang untuk menepuk dada memang sengaja dibuat dibolak-balikin kan supaya kelihatan hebat. Wow. Nah, kita tidak. Kita berjalan lurus saja, lurus, jujur, apa adanya. Kalau pertanyaan tentang selamat, boleh saya bertanya makna dan filosofinya gitu. Banyak orang selamat, tapi yang sedikit itu orang yang menyelamatkan itu gimana tuh maksudnya? Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.